Tadi para mu'alaf yang dulu Kristen, dan di dalam Kristen saya yakin Anda tidak paham apa-apa. Apalagi seperti Don Ditan yang katanya sudah belajar 7 tahun untuk menemukan kesalahan Alkitab. Wah, itu luar biasa. Para Don Ditan lebih pintar dari Stephen Tong, begitu. Stephen Tong tuh khotbah pakai bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa apa. Dia tidak pernah murtad. Semakin dia paham Alkitab, dia tidak pernah murtad. Siapa lagi? Don Ditan lebih pintar daripada King Gadas? Tidak mungkin lah. Ya, Don Ditan lebih pintar daripada Esra Soro? Tidak mungkin. Don Ditan lebih pintar dari Pendeta Budi Asali? Lebih tidak mungkin. Ya, Don Ditan lebih pintar dari Pendeta Gilbert? Tidak mungkin. Itu dari kecil sampai sekarang belajar Alkitab. Sudah puluhan tahun pengkhotbah. Don Ditan lebih pintar dari siapa? Pendeta Rubin Adi Abraham? Tidak mungkin. Don Ditan lebih pintar dari siapa? Ya, Ketua Sinode GSI Indonesia, Pak Arief Multi? Tidak mungkin. Ini yang saya sebut ini. Belum lagi yang dari GPDI, Pak John Weol, atau pendeta-pendeta Pak Jason Balom Pampueng, atau pendeta-pendeta di Indonesia. Ya, atau Pak Don Ditan lebih pintar dari Pak Philip Mantova? Tidak mungkin. Karena ini pendeta-pendeta yang dari mereka sudah menggembalakan, mereka belajar Alkitab mati-matian. Ya. Dan mereka tidak menemukan kesalahan Alkitab. Mereka tambah diberkati, tambah mengenal Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, kita kembali membicarakan tentang perbandingan agama. Kali ini kita akan mencoba menanggapi ataupun memberikan reaksi terhadap pernyataan apa yang disampaikan oleh Pendeta Mel Atok yang di awal video tadi sudah kita saksikan penyampaiannya, yang dia memberikan tanggapan berkaitan para mu'alaf yang pada saat ini menjadi banyak yang menjadi pembackup Islam begitu ya, menjadi kristolog sehingga usaha mereka dalam menangkal akidah umat Islam, membentengi umat Islam dari upaya-upaya pemurtadan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di luar Islam, itu mereka lakukan ya. Kalau menurut saya mereka itu bukan bermaksud menyerang, tapi justru ingin membentengi akidah umat Islam yang dilakukan oleh para mu'alaf itu, oleh para kristolog itu begitu ya. Apa yang disampaikan oleh Pendeta Mel Atok ini ya, di satu sisi mungkin dia menyarankan tidak akan ada lagi yang namanya serangan-serangan terhadap iman kekristenan. Di dalam apa yang disampaikan oleh Pendeta Mel Atok ini sendiri, dia tadi menyebutkan khususnya Ko Don Ditan ya, yang membandingkan dalam hal ini Ko Don Ditan diperbandingkan dengan beberapa pendeta yang dia sebutkan oleh Pendeta Mel Atok ini. Banyak pendeta yang disebutkan yang katanya tidak mungkin Don Ditan itu lebih pintar dari para pendeta tersebut begitu ya. Saya tidak sebutkan satu persatu karena memang sudah kita dengarkan itu nama-nama pendeta yang disampaikan oleh Pendeta Mel Atok itu sendiri. Namun kalau menurut saya dalam hal ini perlu Pak Pendeta ketahui, Pendeta Mel Atok, ini bukan masalah pintar atau tidak pintar ya, bukan masalah pintar atau tidak pintar. Mungkin kalau dari sisi kepintaran, kita akui mungkin ya pendeta-pendeta, sederetan nama pendeta itu mungkin bukan orang-orang bodoh, tapi belum tentu juga orang-orang cerdas kalau menurut saya ya. Ini sekali lagi bukan masalah dia cerdas, pintar ataupun jenius, bukan itu masalahnya. Ini berkaitan pertama tentang hidayah gitu ya.
tentang hidayah yang memang hidayah itu tidak mudah untuk digapai dan tidak mudah untuk didapati. Hidayah itu memang mahal harganya dan itu memang harus diupayakan dan ditumbuhkan kesadaran itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Don Ditan dan teman-temannya, oleh Ustadz Kainama, oleh siapa lagi, Andri, ya ada Andri ya waktu itu, ada lagi dan yang lain-lain lah begitu ya. Sekali lagi ini upaya dalam hal ini Bang Zuma juga melakukan itu dan lain-lain itu. Dalam hal ini yang dia lakukan adalah pada dasarnya ingin membentengi akidah umat Islam. Dari apa? Pertanyaannya adalah dari pemurtadan. Pendeta Mil Ato tadi menyarankan untuk tidak usahlah membahas Alkitab itu karena dianggap mungkin tidak paham begitu ya. Tadi Pendeta Mil Ato mengatakan bahwasanya para mualaf itu tidak paham dengan isi Alkitab itu sendiri. Kalau menurut saya justru terbalik, justru karena mereka cerdas, menggunakan otaknya, menggunakan akal sehatnya, berpikir dengan nalar yang benar, maka dia justru mendapatkan kebenaran, gitu. Bukan pembenaran. Nah ini, kalau tadi yang pertama itu adalah hidayah, yang kedua tujuannya itu dilakukan pembentengan atau penangkalan begitu. Ini dalam proses untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ya, kalau pembenaran kan hanya pengakuan. Itulah yang ada di dalam dogma itu, asumsi-asumsi yang ditanamkan, yang dipaksakan diyakini oleh di dalam otak manusia. Itu dogma itu. Nah, itu pembenaran namanya. Sedangkan kebenaran itu berdasarkan konsep dan yang nyata, begitu ya. Bukan berdasarkan asumsi dan bukan berdasarkan halusinasi. Ya, jadi berdasarkan fakta, data, realita, kemudian berdasarkan dalil-dalil, ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci itu sendiri. Jadi kalau menurut saya justru karena mereka ini menggunakan otaknya, ya mungkin menurut Pendeta Mel atau mereka tidak cerdas, tapi kalau menurut saya justru karena kecerdasannya itu, karena keterbatasannya itu dia mendapatkan kebenaran, mendapatkan nilai-nilai yang benar yang tersembunyi di dalam Alkitab itu sendiri, gitu ya. Dia ingin menyampaikan bahwasanya yang benar itu seperti ini, gitu loh. Ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus tentunya. Makanya mereka menggunakan akal sehatnya, menggunakan nalarnya, sehingga penyampaian yang mereka sampaikan itu ternyata benar-benar sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Yesus itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita perjelas, ini yang perlu diperjelas. Mana sebenarnya yang benar dalam konsep Alkitab itu sendiri, gitu ya. Karena memang kalau kita telusuri isi Alkitab itu dan kita perbandingkan dengan dogma itu, antara dogma dan Alkitab itu sangat jauh penyimpangannya itu. Seperti yang disampaikan oleh Dr. R. Sudarmo ini di dalam bukunya, ya, dan juga ini, ya, disampaikan oleh Van der Wijk, ya. Saya punya 2 buku Van der Wijk yang menjelaskan tentang dogmatika masa kini, kemudian Dr. R. Sudarmo yang menulis tentang ikhtisar dogmatika. Dari 2 buku ini saja, para pengarang buku ini, yang notabene ini bukan orang-orang Islam. Dr. R. Sudarmo ini almarhum, dia pernah jadi rektor STT di Jakarta, pernah bekerja sebagai di sini seksi perjanjian lama, ya, pada LAI. Dia mengatakan bahwasanya dogma-dogma gereja itu tidak sesuai dengan Alkitab. Sama juga dengan yang apa yang disampaikan oleh Van der Wijk di dalam buku ini, begitu ya. Bahwasanya banyak kekeliruan yang terjadi. Nah, itu yang ingin disampaikan, itu yang diungkapkan. Jadi kalau dikatakan bahwasanya mereka tidak paham dengan isi Alkitab, sebenarnya siapa yang tidak paham? Kami tidak akan melakukan hal itu kalau tidak ada terjadi upaya-upaya dari pihak kekristenan untuk pendangkalan akidah. Dengan melalui apa itu? Upaya kristenisasi, penginjilan, yang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, ya. Jadi kalau seandainya kami atau Don Ditan, para mualaf itu tidak boleh menyampaikan tidak usah menjelaskan tentang Alkitab karena mungkin para pendeta jauh lebih paham, larang, cegah mereka, para misionaris itu, para yang membawa misi zending itu, ya,
para penginjil-penginjil itu untuk menyebarkan agamanya ke orang-orang Islam. Sehingga fair gitu ya. Kita tidak akan memaksakan. Islam itu tidak pernah menyerang, tidak pernah memaksakan tentang agamanya kepada orang lain. Karena labelnya Islam, prinsipnya dalam Islam itu sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Lakum a'malukum wali a'mali. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Agama Islam itu sangat toleransi sekali. Tapi permasalahannya ada di kalangan umat Kristen sendiri dengan melalui program kristenisasi ataupun misi zendingnya, penginjilan, dan itu ditujukan kepada orang-orang Islam. Begitu. Ini yang menyebabkan para mu'alaf ini, para kristolog-kristolog Islam itu mengambil sikap, mengambil tindakan untuk mencegahnya, begitu ya. Itu untuk mencegahnya. Jadi bukan bermaksud untuk menjelek-jelekkan, tidak. Justru kalau seandainya dari kekristenan sendiri tidak menyebarkan agamanya ke orang-orang Islam sendiri, mungkin itu tidak akan terjadi. Jadi hilangkan itu kristenisasi, ya. Hilangkan itu penginjilan kepada umat Islam. Ya kalau apa, ajarkanlah ajaran Kristen itu ke sesama umat Kristen sendiri. Bahkan itu sudah diprogramkan dalam kekristenan yang namanya kristenisasi. Sekolah-sekolah teologi, sekolah-sekolah penginjilan itu, salah satu mereka dinyatakan lulus itu kalau seandainya sudah bisa memurtadkan umat-umat Islam atau menarik orang Islam bisa masuk ke Kristen, ya. Itu sudah menjadi rahasia umum begitu, hal yang begitu. Jadi jangan kami dicegah sementara kalian berbuat seenaknya, nah, gitu loh. Itu yang dilakukan oleh para mu'alaf ini dengan apa yang dia lakukan itu adalah usaha untuk membentengi, mencegah minimal pendangkalan akidah yang ada di umat Islam. Dengan cara apa? Yaitu tadi perbandingan agama, mempelajari Alkitab, mempelajari Al-Quran. Karena kami juga di dalam Al-Quran juga ada perintah untuk beriman kepada kitab-kitab sebelum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, di situ disebutkan salah satunya adalah Injil, Taurat, Zabur. Itu disebutkan memang. Maka oleh karena kami diperintahkan untuk mengimani itu, maka kami perlu untuk mempelajarinya. Dan di dalam Islam, konsep beriman itu sebelum diimani dipelajari dulu. Kalau seandainya sudah dapat kebenarannya, baru diimani. Bukan pembenaran, ya. Bukan diimani dulu baru dipelajari, tidak. Dalam Islam itu dipelajari dulu, baru dia diimani. Begitu konsepnya. Makanya itu yang dilakukan oleh para kristolog itu, dakwah dia untuk menyampaikan kebenaran. Sekali lagi justru menyampaikan kebenaran. Di antaranya contohnya apa? Ya, kebenarannya Yesus sendiri tidak mengakui dirinya Tuhan. Ya, Yesus sendiri mengakui bahwasanya yang Tuhan itu adalah Allah, dirinya adalah utusan. Yesus sendiri memerintahkan untuk mensucikan hari Sabat, bukan hari Minggu. Yesus sendiri ibadahnya dengan cara membungkukkan badan dan sujud, bukan bernyanyi-nyanyi. Dan banyak hal-hal yang lain, ya. Yesus, Alkitab sendiri mengajarkan kepada perempuan itu untuk menutup auratnya, ya. Yesus sendiri mengajarkan bahwasanya tidak boleh ada kesyirikan. Tidak boleh ada kesyirikan. Ten Commandment salah satunya itu tidak boleh ada Tuhan yang lain, ya, selain Allah itu, gitu loh. Jadi ajaran Yesus itu tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen saat ini. Makanya itu yang mau di counter oleh para mu'alaf dan para kristolog. Pendangkalan akidah itu yang saat mereka menyebarkan itu kepada umat Islam, ya kami bentengi akidah umat Islam itu. Jadi jangan salah paham. Kalau memang kami tidak boleh mempelajari Alkitab, jangan adakan kristenisasi menyerang daripada umat Islam itu sendiri. Karena kegiatan-kegiatan itu sekali lagi sudah menjadi rahasia umum. Upaya-upaya pendangkalan akidah, upaya-upaya pemurtadan dengan melalui kristenisasi ataupun penginjilan. Jadi itu Pak Pendeta, ya, Pak Mel, atau silakan kalau mau mencegah kami untuk tidak mempelajari Alkitab itu dan tidak memperluas lagi permasalahannya, cegah juga program kristenisasi dan penginjilan kepada umat Islam. Silakan sebarkan agama itu kepada umat kalian sendiri. Demikian, mohon maaf atas segala kekeliruan.
Semoga ini menjadi intibar bagi kita bersama. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.